Aman berapa nih kemarin? Aman? Hah? 83. Babu adabil wudu ya. Itu mamsah udhunaika itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli afdhala salawatika ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik. Kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikril ghafilun amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif Sayyidina Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, babu adabil wudu, hingga perkataan beliau thummamsah udhunaika zahirahuma wa batinahuma bima'in jadid. Kemudian usaplah kedua telingamu, bagian yang nampak maupun yang tidak nampak, yang zahir dan yang batin, dengan air yang baru. Maksudnya bukan bekas usapan kepala, bukan habis ngusap kepala langsung kita ngusap kedua telinga, enggak. Kita basuh lagi tangan kita untuk mengusap kedua telinga dengan air yang baru, kita basuh kembali. Maju silahkan. Nah, depan kosong. Terus maju. Nah, bagian telinga ada yang zahir, ada yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Mana yang bagian yang zahir? Bagian telinga yang zahir yang mana? Yang hadap ke belakang nih. Bukan yang kelihatan dari depan, bukan yang terlihat, yang nampak dari depan, enggak. Justru yang nampak dari depan, yang terbuka itu bagian yang batin. Yang zahir adalah yang ke arah belakang. Yang kalau kita tutup, nah itu yang terlihat. Yang kalau kita tutup, yang tidak terlihat, yang ketutup itu yang batin. Berarti yang batin yang nampak, yang terlihat dari depan, yang ada celah-celahnya itu bagian yang batin. Yang zahir yang ke arah belakang. Baik yang zahir ini maupun yang batin. Yang menghadap ke belakang bagian yang zahir. Justru yang menghadap ke depan, yang terbuka itu bagian yang batin. Jadi mengusap kedua telinga baik yang zahir maupun yang batinnya. Wa huwa ma yalir ra'sa, yang menghadap yang berdampingan dengan kepala. Itu yang dimaksud dengan telinga. Wa batinahuma, bagi yang zahir yang menghadap ke kepala, ke arah belakang. Wa batinahuma, yang nampak, mayalil wajha, yang menghadap ke wajah, yang batin. Bima'in jadidin, dengan air yang baru, ay ghairi ma'i balalir ra'si. Yang dimaksud dengan air yang baru adalah bukan dengan air yang basah, yang habis digunakan untuk mengusap kepala, bukan yang bekas basuh atau bekas usapan kepala, enggak, tetapi kita basahi lagi tangan kita dengan air yang baru. Bima'in jadidin. Wa adkhil musabbihataika fi simakhai udhunaika. Adkhil, masukkan, musabbihataika, musabbih itu telunjuk, musabbih atau sabbahah, musabbihah disebut juga dengan sababah, telunjuk. Bahasa Arabnya musabbihah karena digunakan untuk bertasbih. Biasa orang mutar tasbih itu kan pakai telunjuk, gitu ya, pakai telunjuk. Ada juga sih pakai jempol, begitu ya. Cuman biasanya kalau yang pakai jempol, pakai ibu jari itu yang bacaannya lama, yang panjang.
yang bacanya lama, misalkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, itu yang agak panjang. Tapi kalau yang cepat subhanallah 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 pakai telunjuk biasanya. Umumnya orang pakai telunjuk, makanya disebut musabbihah. Yang digunakan untuk bertasbih, sabbaha yusabbihu. Atau juga telunjuk disebut dengan sababah. Untuk sabbaya subuh, mencaci maki. Biasanya orang nyaci maki ngatain kan pakai telunjuk begini ya. Nggak ada orang ngatain orang nyaci maki pakai kelingking, nggak ada. Awas, nggak ada ya. Ini bahaya banget ya. Sopan banget berarti kalau pakai kelingking ya. Emang dasar kamu nih, nggak ada pakai kelingking. pakai telunjuk. Kalau pakai ini ya hebat namanya. Nah, kalau untuk yang sopan, kita menunjukkan arah baru pakai jempol, pakai ibu jari, itu yang sopan. Nyaci maki, ngatain orang pakai sababah. Ini pakai musabbihah atau sababah, jari telunjuk. Wa adkhil musabbihataika, masukkan kedua telunjukmu ayra'sahuma, bagian ujungnya kepalanya, ujung telunjuk, fi simakhai udhunaika, di lubang telinga. Jadi cara mengusap telinga, ujung telunjuk masukkan, lalu ibu jari jempol dari arah belakang begitu. Wamsah dhahira udhunaika, usap bagian zahir kedua telingamu, bibatini ibhamaika, dengan bagian batin ibham. Nah, bagian zahir telinga yang mengarah ke belakang itu dengan ibu jari. Nah, gitu. Tuh. Diputar begitu. Telunjuk masuk ke lubang telinga dan kita putar bagian lubang telinga kita putar-putar. Lalu ibu jari atau jempol, telapak ibu jari atau jempol yang bagian zahir, mengusap bagian zahir yang ke arah belakang. Bagian batin dengan telunjuk, bagian zahirnya yang belakang dengan ibu jari atau jempol. Wamsah zahira udhunaika bibatini ibhamaika, bibatini ibhamaika. Wa adirrahuma fil ma'atif, dan diputar. Dalam syarahnya dikatakan diputar. Jadi telunjuk ketika dimasukkan ke lubang telinga lalu diputar, gitu. Sambil ibu jari yang bagian belakang. Itu cara mengusap kedua telinga yang sunnah, yang afdal, yang sempurna. Waqul, dan ucapkan Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa asmi'ni munadiyal jannah ma'al abrar. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah ma'al abrar. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah aku minal ladzina, bagian dari orang-orang yang mendengarkan ucapan fayattabi'una ahsanah, dan mengikuti yang baiknya. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar. Di dalam riwayat yang lain, di kitab yang saya pegang di sini ada fil jannah. Sementara di situ Allahumma asmi'ni munadiyal jannah langsung ma'al abrar. Atau Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar. Ya Allah, perdengarkanlah kepada aku penyeru surga yang menyeru di surga. Siapa itu yang menyeru di surga nanti? Sahabat Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah al-Habashi, yang dari Habasyah, dari Ethiopia. Dari Afrika, Ethiopia. Sayyidina Bilal bin Rabah al-Habashi, bukan al-Habshi. Jadi baknya fathah, al-Habashi, dari Habasyah, Ethiopia, Afrika. Sahabat Bilal bin Rabah, di antara muadzinnya Nabi yang paling terkenal. Ada juga muadzinnya Nabi yang selain Sayyidina Bilal, namanya Abu Mahdhurah. Abu Mahdhurah dan Abdullah bin Ummi Maktum atau Ibnu Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum, Abu Mahdhurah, tetapi yang paling terkenal sahabat Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa arda. Sahabat Sayyidina Bilal ini belum meninggal, masih hidup.
sendalnya udah masuk dalam surga. Sendalnya udah masuk surga duluan. Sendalnya terompahnya udah masuk surga duluan, padahal beliaunya masih hidup. Ketika Nabi di malam Mi'raj mendengar suara terompahnya Bilal bin Rabah di surga, maka Nabi mengatakan, "Ya Bilal, aku mendengar suara terompahmu. Apa amalanmu nih? Amalan kamu nih apa?" Kata sahabat Sina Bilal, "Ya sama seperti sahabat-sahabat yang lain. Hanya saja setiap saya berhadas, saya langsung wudu dan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnatul wudu. Nah ini yang membedakan kamu dengan yang lain," katanya. Jadi setiap berhadas, setiap batal wudu, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnatul wudu. Setiap batal wudu, sholat sunnatul wudu. Wudu, sholat sunnatul wudu. Setiap batal, nggak pernah dalam keadaan berhadas, selalu berwudu. Setiap batal wudu lagi. Dan setelah wudu, sholat sunnatul wudu, salat sunnah 2 rakaat. Usolli sunnatul wudu. Subhanallah, sahabat Sayyidina Bilal bin Rabah ketika beliau mau wafat, istrinya mengatakan, wa karba, ya Allah, sedih, aduh sedih, sumpah sedih, Bilal mau meninggal, kata istrinya. Kata sahabat Bilal, kata beliau, la taquli wa karba bal quli wa taraba gadan alqal ahibba Muhammadan wa hizba. Jangan kau katakan sedih. Saya enggak sedih, justru saya gembira, saya senang. Saya akan berjumpa dengan kekasihku Muhammad, dengan kekasihku Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangen, rindu mau jumpa Nabi. Bukan sedih, ini suatu kegembiraan, kesenangan luar biasa buat saya. Saya mau jumpa Rasulullah. Kata sahabat Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi, ya dari Habasya, Afrika, dari Ethiopia ya. Itu beliau yang akan menyeru di surga nanti. Ya ceritanya sering kita dengar ketika beliau diperbudak, ketika masih dalam status budak, disiksa sama majikannya atau tuannya Umayyah bin Khalaf. Di antara musuh-musuhnya Nabi, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Walid bin Mughirah. Tetapi Walid bin Mughirah putranya masuk Islam, sahabat Khalid ibnul Walid. Siapa yang nggak kenal panglima perang, anak muda menjadi panglima perang, Khalid bin Walid. Ayahnya musuh Nabi, musuh bebuyutan, wah termasuk gembongnya orang kafir, Walid bin Mughirah. Putranya masuk Islam, Khalid bin Walid. Ayahnya Walid bin Mughirah kafir. Dan juga Uqbah bin Abi Mu'ayyid, As bin Wa'il. Ya selain Abu Jahal dan yang lainnya. Nah di antaranya adalah apa? Yang pernah menjadi tuan dan majikannya sahabat Sayyidina Bilal itu Umayyah bin Khalaf. Yang kisahnya sudah masyhur, sering kita dengar. Beliau dibuka bajunya, ditelentangkan di atas pasir. Allah, terlentang di atas pasir di sana kayak bara panas siang hari. Allahumma sayyiban nafi'a, hujan ya. Allahumma sayyiban nafi'a. Semoga hujan yang turun mendatangkan manfaat, amin. Tidak menjadikan madarat, nggak bikin banjir. Kalau madarat berarti bikin banjir, kalau bikin banjir berarti madarat. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala agar hujan yang turun ini mendatangkan manfaat, membawa manfaat. Allahumma sayyiban nafi'a. Awalam yarau anna nasuqul ardal juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu min an'amu wa anfusuhum afala yubsirun. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amu anfusuhum. Apakah mereka tidak memperhatikan kami yang menggiring itu awan yang berair, lalu kami tumpahkan ke tanah yang tandus, tanah yang kering. Fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum anfusuhum. Kami keluarkan dari bumi tersebut yang dihujani oleh air, yang diturunkan hujan, maka dia menjadi subur. Fanukhriju bihi zar'an, tanaman, ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum, yang dimakan oleh binatang ternak dan diri mereka. Jadi Allah Ta'ala menurunkan hujan, dengan hujan tersebut tumbuh pepohonan,
yang mendatangkan manfaat buat kita dan buat hewan-hewan ternak kita. Ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Tidakkah mereka melihat? Tidakkah mereka memperhatikan? Allah. Di surah apa itu? Surah Alif Lam Mim Sajdah. Kalau nggak salah di surah Alif Lam Mim Sajdah ya. Di surah Alif Lam Mim Sajdah. Apalagi di akhir surah Tabarak apa? Di akhir surah Tabarak apa? Hah? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman yatikum bima'in ma'in. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman yatikum bima'in ma'in. Apakah kalian tidak melihat seandainya tiba-tiba air hilang lenyap dari hadapan kalian? Tiba-tiba enggak ada air lenyap. Siapa yang mendatangkan air itu kepada kalian? Faman yatikum bima'in ma'in. Ma'in artinya jarin yang mengalir. Siapa yang mendatangkan air yang mengalir kepada kalian? Kita jawab Allahu Rabbul Alamin. Jadi habis baca surah Al-Mulk, surah Tabarak, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman yatikum bima'in ma'in, kita baca Allahu Rabbul Alamin. Para ulama membaca dan mengucapkan mengatakan Allahu Rabbul Alamin atau Allahu Rabbuna wa Rabbul Alamin. Allahu Rabbuna wa Rabbul Alamin. Setelah kita membaca surah Al-Mulk, surah Tabarak yang hanya 30 ayat, hanya 4-5 menit, hanya sekitar 4-5 menit kita baca. Lamaan kita ngopi. Hah? Ngopi kongko bisa setengah jam, 1 jam, bisa 2 jam. Ngobrol, ada cemilannya, cemilan 10 ya. Ada snacknya. Ada snack, ada makanannya, ada ini dan itu. Wah, betah. Berjam-jam semalaman suntuk kita betah kongko-kongko alias kongres kongko yang nggak beres-beres ya. Ngobrol kesana kemari ngalor ngidul, ngomongin sefulan, ngomongin ini, ngomongin anu. Ada yang kecelakaan di Cipularang 17 mobil ya, 17 mobil kecelakaan beruntun, ngomongin fulan ya. Ya sekedarnya informasi berita-berita sekedarnya kita ngomong asal sedar tahu. Habis itu jangan larut berjam-jam, sayang waktu kita larut berjam-jam kita ngobrol yang nggak ada manfaatnya, ngobrolin pepesan kosong istilahnya ya. Ngobrolin pepesan kosong nggak ada manfaatnya. Baca tasbih, baca sholawat, pegang Quran, pegang tasbih. Apalagi yang udah tua-tua kita ini. Ya udah tua-tua ini ya amalannya apa? Ya udah banyakin pegang tasbih. Pegang tasbih, zikir, istighfar, sholawat sama Nabi perbanyak. Ngetem di masjid, i'tikaf. I'tikaf di masjid. Baca Quran, sholawat, sodako yang banyak. Karena udah nggak bisa ngapalin Quran. Udah tua, susah mau ngapalin Quran, susah. Kita mau ngaji yang jauh-jauh juga, ya nggak kayak dulu waktu masih muda, masih gagah, masih sehat. Nolongin orang dengan tenaga juga ya sekedarnya terbatas, tenaga kita sudah pas-pasan. Ya maka masih ada amalan-amalan yang banyak, yang baik untuk kita perbanyak di masa tua ini. Yang sudah kepala 4, 5, 6, apalagi udah kepala 7 ya. Jadi tidak terhalang kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, masih tetap ada peluang untuk kita kerjakan. Apalagi ketika masa mudanya dulu dia aktif, rajin hadir ke majelis-majelis. Ketika dia tua atau ketika dia sakit-sakitan ada uzur, maka dia mendapatkan pensiunan pahala. Dia dapat pensiunan pahala, lahum ajrun ghairu mamnun. Maka Allah Ta'ala catatkan baginya pahala ibadah-ibadah, amalan-amalan yang dulu waktu masih muda suka dia kerjakan. Dulu waktu masih muda dia suka hadir maulid, haul yang jauh-jauh sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Sekarang udah tua, udah sakit-sakitan. Dia pengen berangkat, pengen hadir tapi nggak bisa. Tetap udah dapat pahala. Walaupun dia di tempat, Allah Ta'ala catatkan baginya pahala. Itulah pensiunan pahala dari Allah Ta'ala. Karena dia sering di masa mudanya menghadiri acara-acara tersebut atau melakukan hal-hal yang positif ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar.
Ya Allah, perdengarkanlah kepadaku seruan di surga, orang yang menyeru di surga, Sina Bilal. Fil jannah, di surga, ma'al abror, bersama orang-orang yang taat kepada Allah. Al abror ay al muti'ina lillah. Siapa itu al abror? Orang yang berbuat bir, sahibul bir. Bir artinya kebajikan, perbuatan baik. Al bir. Kalau bi fathil ba, kalau ba-nya dibaca fathah, bar artinya darat, daratan. Al bahar, laut. Bahrun, laut. Barun, darat. Kalau bir, perbuatan baik atau kebajikan. Albar, orangnya, orang yang berbuat baik. Albaru, albar. Ada marga di kalangan habaib, Albar. Ahmad Albar tuh. Ahmad Albar habaib itu, walaupun dia rocker, penyanyi. Ahmad Albar itu Albar, marga di kalangan habaib, dzurriyyah ahlul bait, ada Albar yang berbakti, anak yang berbakti, Albar. Karena kakeknya di Hadramut, kakeknya tuh buyutnya di Hadramut. Itu beliau, kakeknya kalau nggak salah siapa, Habib Ahmad bin Ali apa Umar bin Ali namanya, saya lupa. Beliau tidak berani naik ke atas loteng ke lantai 2 kalau di bawah ada ibunya, ada ayahnya, bahkan ada kakaknya sekalipun. Ini anak yang sangat-sangat amat berbakti kepada orang tuanya. Nggak berani naik ke loteng ke lantai 2. Karena apa? Karena ada ayah dan ibunya di bawah. Karena ada kakaknya di bawah. Beda sama anak sekarang. Bapak ibunya di bawah, dianya di atas kursi. Nangkring, duduk di kursi. Bapak ibunya di bawah. Dianya angkat kaki di kursi. Astagfirullah, ini anak zaman now nih. Ya, kalau kita punya anak begitu, tegur. Jangan kita diemin, nanti dia ngelunjak. Kita harus tegur, kita harus nasihati sebelum dia terlanjur, nanti akan tambah kurang ajarnya, tambah durhakanya. Mahal abror, ada masjid al abror. jadi al abror jamak dari albar. Kalau satu mufrad albar yang berbakti, al abror orang-orang yang berbakti. Munadi al jannah fil jannah ma'al abror. Siapa itu al abror? Ini syarah dari kitab Bidayatul Hidayah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, al-abrar ay al-muti'ina lillah, orang-orang yang taat kepada Allah. Thummamsah raqabataka, kemudian usap lehermu. Ini yang sunnah-sunnah. Yang wajib kan tadi mengusap kepala. Nanti yang wajib lagi basuh kaki. Setelah mengusap kepala, sebelum membasuh kaki, yang sunnah-sunnah tadi mengusap kedua telinga dan mengusap leher. Jadi sebelum basuh kaki yang wajib, mengusap telinga tadi yang baru saja kita baca. Setelah mengusap kedua telinga, lalu mengusap leher. Leher diusap. Thummamsah raqabataka, kemudian usap lehermu, raqabah. Jamannya riqab, jamannya raqabah, riqabun, riqab. Atau al-unuq, al-unuq juga leher. Ini muradifnya, sinonimnya. Sinonim persamaan kata raqabah, al-unuq. Al-unuq, ar-raqabah, jamannya raqabah, riqab. Nah, ketika mengusap leher, apa bacaannya, doanya? Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasili wal aghlal. Allahumma fukka raqabati minan nar, ya Allah bukalah ya Allah, bukalah leherku dari api neraka. Maksudnya lepaskan leherku dari api neraka. Wa a'udzubika minas salasili wal aghlal, dan aku berlindung kepadamu dari rantai dan belenggu. Berarti di sana ada orang-orang, manusia-manusia yang dibelenggu lehernya oleh Allah Ta'ala. Dirantai dan dibelenggu lehernya. Kayak sapi gitu dituntun. Kayak sapi korban, kambing korban kan diikat lehernya tuh. Itu di dunia, itu gak apa-apa. Ya bahkan kalau binatang, subhanallah, dia gak punya dosa. Nanti di akhirat jadi tanah kuni turaba. Kita manusia nih, ada tanggung jawabnya, akan dihisab, ada hisabnya. Binatang, hewan gak ada hisabnya, enak. Ya hanya dibalas, hanya dikisos. Kambing, domba yang pernah nanduk temannya nanti ditanduk lagi. Habis itu udah kuni turaba, kata Allah, jadilah kalian tanah.
Makanya orang-orang kafir nanti wa yaqul kafir ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir akan mengatakan, coba seandainya saya jadi tanah aja dah. Mendingan saya jadi tanah aja, nggak dihisab kayak gini. Ya laitani kuntu turaba, seandainya saya jadi tanah. Seandainya saya jadi kucing, jadi kambing, jadi ayam. Manusia ada hisabnya, ada hitung-hitungannya nanti. Ya fulan atadzkuru, apakah engkau ingat di hari anu tanggal sekian jam sekian kamu berbuat begini dan begitu? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau nolak gimana? Kita mau menyangkal bagaimana? Kita mau menyanggah bagaimana? Sementara tangan kita berbicara, kaki kita menjadi saksi, tempat pun yang kita gunakan untuk berbuat yang tidak baik, berbuat maksiat dan dosa, jadi saksi itu tempat. Tapi ketika seseorang sudah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, itu tempat dibuat lupa sama Allah. Tempat itu dibuat lupa sehingga tidak menjadi saksi. Dia tidak menjadi saksi untuk kita atau kepada kita, karena kitanya sudah bertaubat kepada Allah. Tapi kalau kita yang belum tobat, itu tempat jadi saksi. Ngomong di tempat, betul ya Allah, di tempat saya, di atas saya, kata tu tanah, kata tu bumi, di atas saya dia berbuat begini dan begitu. Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasili wal aghlal. As-salasil jamak silsilah, rantai, wal aghlal belenggu. Di dalam hadis Nabi bersabda, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'atain la yahdutsu fiha nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. La yuhadditsu fiha nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berwudu? Ini ada tambahan di kitab ini. Kitab yang antum pegang enggak ada. Tambahan di sini ada di dalam syarahnya. Nabi bersabda, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Siapa yang berwudu seperti wudu ini, tsumma shalla raka'atain, kemudian dia salat sunnah 2 rakaat, la yuhadditsu fiha nafsahu, dia tidak berbicara, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi kalau habis wudu jangan ngobrol, jangan bicara, diam sampai kita salat sunnah. Sampai kita sholat sunnatul wudu, jangan diam, jangan bicara, jangan ngomong. Ini nonton TV, ngobrol dulu sama keluarga, sama orang, ngobrol panjang lebar, ngomongin dunia, ngomongin indah itu, baru dia sholat sunnatul wudu. Jadi afdalnya, sunnahnya, bagusnya itu habis wudu jangan diselingi dengan omongan. Kita jangan berbicara apapun. Kecuali darurat tuh, kalau ada orang mau nyemplung, ya kita mesti bilang. Ada orang mau cebur sumur, ya kita mesti teriak, awas sumur. Ada orang mau ketabrak, mau keserempet, kita mesti ngomong, jangan diem. Itu diam dosa namanya. Diam dosa. Ketika melihat kemungkaran, diam dosa. Ketika ada orang akan celaka, kita diam. Ada orang mau kecebur sumur, nyemplung ke kali, mau ketabrak, keserempet, kita diam. Itu dosa itu mah. Itu bukan diam yang terpuji, diam dosa, diam maksiat. Nah, habis kita wudu, kita jangan berbicara sampai kita sholat sunnatul wudu. Maka diampuni dosa-dosa kita yang lalu. Subhanallah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Tsumma ghsil rijlakal yumna. Kemudian tsumma ghsil rijlakal yumna, kemudian basuh kakimu yang sebelah kanan. Sekarang masuk ke yang wajib lagi, yang fardu lagi. Karena yang fardu, yang wajib hanya basuh wajah, basuh kedua tangan beserta sikunya, mengusap rambut atau kepala, dan membasuh kaki. Adapun berkumur, istinsyak, mengusap kedua telinga, mengusap leher, tadi itu semuanya sunnah. Wa qul inda ghaslil yumna, dan ucapkan ketika membasuh kaki kanan. Belum apa? Tsumma dulu. Tsumma ghsil rijlakal yumna, basuhlah kakimu yang sebelah kanan. Tsumma yusra, kemudian yang sebelah kiri, ma'al ka'bain, beserta kedua sikunya.
bersama kedua mata kakinya, dengan kedua mata kaki ma'al ka'abain, ka'ab mata kaki yang tulang yang menonjol tuh ya, yang nonjol yang kayak jengkol tuh. Kayak jengkol. Jadi tulang yang nonjol di atas tumit mata kaki, bahasa Arabnya ka'bun, ka'ab. Kalau dua ka'bani, karena di sini majrur maka ma'al ka'baini. Isim mutsanna kalau mansub majrur bil ya, marfu bil alif. Wa alamatu rafihi al alif. Tapi kalau wa alamatu nasbi wa jarrihi al ya. Awalnya al ka'bani, dua mata kaki. Al mirfaqani, dua siku. Ma'al mirfaqaini, bukan ma'al mirfaqani. Bukan ma'al ka'bani, ma'al ka'baini, ma'al ka'baini. Ini ngingetin dikit, ngingetin. yang pernah belajar nahwu. Tsumal yusra ma'al ka'baini. Kaki kanan, kaki kiri ma'al ka'bain beserta kedua mata kakinya, bersama kedua mata kakinya. Ini lebih tepat. Sebagian ulama fuqaha menyebutnya dengan harfu ilal ka'bain. Tapi lebih tepat bukan ila, tetapi menggunakan harfu ma'a, huruf ma'a, ma'al ka'bain. Kalau ila sampai ke mata kaki, hingga ke mata kaki. Tapi kalau ma'a beserta mata kakinya, bersama mata kaki, berarti bukan tepat, lebih di atas mata kaki. Ma'al ka'bain beserta mata kakinya. Ma'al mirfaqain beserta kedua sikunya. Jadi nggak apa, tetapi dilebihkan karena menggunakan kata ma'a itu lebih tepat dibanding menggunakan kata ila. Tsumal yusra ma'al ka'bain, ka'ab mata kaki. Tempat yang tinggi, dataran tinggi juga disebut ka'ab. Kalau Ka'bah bangunan yang persegi 4 ya ada di dalam Masjidil Haram yang dibangun oleh Nabi Adam. Bahkan diceritakan itu di dalam riwayat hadis itu Hajar Aswad yang dahulu berwarna putih. Dulunya putih Hajar Aswad itu. Batu dari surga. Nabi Adam rindu setelah ke muka bumi, turun ke bumi kan rindu sama surga, kangen sama surga. Akhirnya dibawain batu dari surga sama malaikat Jibril. Itulah Hajar Aswad yang dulu berwarna putih bersih. Setiap manusia yang megang, yang melambaikan tangan itu kesedot dosa-dosa manusia. Jadi menghitam. Hatta sawadatu khotoya ibnu Adam, yang menjadikan hitam itu Hajar Aswad, dosa-dosa manusia, kesalahan-kesalahan manusia. Dulu warnanya putih, jadi bukan Hajar Aswad, Hajar Abyad. Hajar Aswad, black stone. Bahasa Betawinya black stone, black hitam, stone batu ya. Black stone, Hajar Aswad. Jadi kalau dulu berarti black white apa white stone. White stone bukan black stone, white stone. Hajar Aswad yang dulu berwarna putih. Tidak hitam seperti sekarang yang kita lihat. Tsumma ghsil rijlakal yumna tsumma al-yusra ma'al ka'baini. Wa khallil bi khinsiril yadil yusra asabi'a rijlikal yumna mubtadi'an min khinsiriha hatta takhtima bi khinsiril yusra. Wa khallil di sela-sela. Wa khallil di sela-sela. Ya kalau kemarin sunnah mensela-sela jenggot itu lihya, al-lihya sekarang mensela-sela jari kaki. Wa khallil qabla ghuslihima asabi'ahuma, sebelum kita membasuh kita sela-sela. Sebelum basuh seluruhnya. Sebelum kita basuh seluruhnya itu kaki disela-sela dengan apa? Bi khinsiril yadil yusra, dengan kelingking tangan kiri. Jadi disela-sela dari bagian bawah dengan kelingking tangan kiri. Cara menyela-nyela jari kaki ketika kita basuh dengan kelingking tangan kiri. Bi khinsiril yadil yusra, khinsir kelingking, jari manis binsir, wusta jari tengah, sababah atau musabbihah telunjuk, dan ibu jari ibham. Khinsir dengan kelingking, bi khinsiril yadil yusra dengan kelingking tangan kiri. Di sela-sela dari kelingking kaki kanan sampai kelingking kaki kiri.
Kelingking terus sampai jari manis, terus sampai ke kelingking kaki kiri. Dengan kelingking tangan kiri. Dimulai dari kelingking kaki kanan. Dari bagian kanan, dari bagian bawah kita sela-sela gitu, gitu tuh kaki tuh. Sampai kaki kiri. Dari kaki kanan bagian kelingking paling kanan sampai terus merembet bergeser sampai ke paling kiri kelingking kaki kiri. Di sela-sela dengan kelingking tangan kiri, bukan dengan kelingking tangan kanan dan kelingking tangan kiri. Ini sunnahnya ada pada berwudu. Ini jarang orang yang perhatian dengan sunnah-sunnah tersebut sampai detail seperti itu. Wa khallil bi khinsiril yadil yusra asabi'a rijlikal yumna mubtadi'an, dengan dimulai bi khinsiriha dari kelingking kaki kanan hatta takhtima bi khinsiril yusra, sampai berakhir di kelingking kaki kiri. Wa tudkhilul isba' atau al-usbu' min asfal, dan masukkan jari dari bagian bawah. Min asfal, asfal itu bawah, makanya disebut aspal. Dari bahasa Arab tuh aspal tuh jalanan, ter aspal itu bawah artinya. Kalau a'la di atas, asfal. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dalam Al-Qur'an orang-orang munafik itu di bagian paling bawah, di bagian paling bawahnya neraka, di bagian paling bawahnya api neraka. Ya Allah, paling bawah keraknya neraka, di bagian paling bawahnya keraknya neraka. Ya Allah, waliyadzubillah. Seperti siapa di zaman Nabi? Abdullah bin Ubay bin Salul atau Ibnu Ubay bin Salul, raisul munafiqin. Dan bacalah waqul Allahumma tsabbit qadami 'ala sirat yauma tazillu al-aqdamu finnar. Sementara di bacaan yang lain itu agak panjang. Allahumma tsabbit qadami 'ala siratil mustaqim. Ada tambahan 'ala siratil mustaqim. Ma'a aqdami ibadika salihin. Allahumma tsabbit qadami 'ala sirat ma'a aqdami ibadika salihin. Atau al-mustaqim, ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadika salihin. Ya Allah, kokohkan tumitku. Sabbata yuthabbitu, tsabbit fi'il amar dari sabbata yuthabbitu. Allahumma tsabbit qadami bi kasril mim, qadami wa huwa mufrad mudhaf fa yaumul itsnain ala siratil mustaqim yauma tazil aqdamu finnar. Ketika di hari tersebut tergelincirnya tumit orang-orang munafikin di dalam neraka. Tetapi kokohkan, mantapkan, kokohkan tumitku di atas sirat ya Allah. Tsabbit qadami, qadam itu tumit. Allahumma tsabbit qadami ya Allah. Kokohkanlah, mantapkanlah tumitku, yang dimaksud kakiku di atas siratal mustaqim, ketika tergelincirnya banyak kaki pada saat itu ke dalam neraka. Yauma tazillul aqdamu finnar, atau ma'aqdami ibadika salihin, bersama tumit hamba-hambamu yang saleh. Kokohkan ketika di atas sirat bersama tumit hamba-hambamu yang saleh, yang mana saat itu banyak tumit yang tergelincir masuk ke dalam neraka. Yauma tazillul aqdamu finnar. Wa kadzalika taqulu inda ghaslil yusra, begitu juga engkau ucapkan, engkau baca ketika membasuh kaki yang sebelah kiri. Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'ala sirat finnar yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Aku berlindung kepadamu, jangan kau gelincirkan tumitku di atas sirat. Jangan kau gelincirkan ke dalam neraka. Ketika tergelincirnya yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin, di hari itu, saat itu tergelincir tumit orang-orang munafikin dan musyrikin. Jangan kau gelincirkan kakiku bersama orang-orang munafikin wal musyrikin. Pada saat itu mereka tergelincir kakinya. Nggak bisa dengan cara kita latihan sekarang di dunia, nggak bisa. Walaupun yang tukang sirkus ya, dia sirkus, dia bisa jalan di atas tambang, di atas tali, tapi dia nggak ibadah, dia tidak taat kepada Allah, dia tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya nanti ya kagak manjur tuh, nggak manjur tuh ilmunya, ilmu sirkusnya waktu di dunia.
udah nggak sakti lagi, tetap dia tergelincir nanti di atas sirat. Apa itu sirat? Nabi menggambarkan sirat itu jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, lebih tajam dari pedang, lebih halus, lebih kecil dari rambut. Jisrun mamdudun ala matni jahannam, adaqqu minas sya'ar, lebih halus dari rambut, wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam dari pedang. Nggak kebayang ya gimana tuh ya, lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut. Itulah sirat. Wa in minkum illa wariduha, kata Allah. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidaklah seorang dari kamu melainkan semua akan melewati sirat. Mau rakyat biasa, pejabat, orang kaya, orang miskin, yang alim, yang jahil, semuanya akan melewati sirat. Wa in minkum illa wariduha. Tidaklah seorang dari kalian melainkan semuanya akan melewati sirat. Kana ala rabbika hatman maqdiyya, itu sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah. Semuanya lewat sirat. Ada yang ketika melewatinya kal barqil khatif, seperti kilat yang menyambar. Pas dia nginjek langsung sampai ke ujung, sampai masuk ke dalam surga. Ada yang seperti kuda pacuan, kayak mobil balap lah gitu, mobil sport. Ada yang seperti kuda berlari, ada seperti orang berlari, ada seperti orang berjalan, ada yang seperti orang merangkak, ada yang kayak ngesot, dia berjalan dengan dadanya, dengan perutnya. Kayak apa? Kayak anjing laut ya? Apa singa laut tuh? Ya, itu yang apa yang ngesot ya? Hah? Singa laut yang jalannya pakai perut, pakai dada gitu, ngesot. Ya Allah, la ilaha illallah. Ada yang merangkak. Ada di dalam hadis disebutkan Nabi bersabda, Allahumma shalli alaihi wa ala alihi, ra'aitul barihata ajaban rajulan min ummati yazhafu ala sirati marratan wa yahbu marratan wa yakhirru marratan. Ra'aitul barihata ajaban. Nabi pernah bersabda, saya semalam melihat, saya diperlihatkan semalam oleh Allah Ta'ala seseorang dari umatku, gambaran dari umatnya Nabi. Umatku ketika sedang menyeberang sirat, ada yang berjalan, ada yang dia merangkak, ada yang jatuh tersungkur, ada yang terpelanting, ada yang hampir saja jatuh terpelanting. Hampir saja dia jatuh terpelanting, ada yang ngesot, ada yang merangkak, macam-macam yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi. Tiba-tiba ketika dia sedang panik, bingung seperti itu, ngesot, merangkak di atas sirat, hampir mau jatuh nih, kemungkinan besarnya mau jatuh. Faja'athu salatuhu alayya, tiba-tiba datang pahala solawatnya kepadaku. Sallu ala Nabi. Datang pahala solawatnya kepadaku dan menegakkan dia di atas sirat. Subhanallah. Faja'athu salatuhu alayya, lalu mengambil dia, meraih dia, yang mungkin seperti makhluk bagaimana, apa malaikat, apa seperti manusia, dibantu, ditegakkan ketika di atas sirat sampai dia melewatinya dan masuk ke dalam surga. Karena berkah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keberkahan orang yang banyak baca sholawat. Di antara fadilah keutamaan orang yang banyak baca sholawat, nanti ketika di sirat ditolongin sama sholawatnya kepada Nabi. Sholawatnya dia kepada Nabi akan menolong dia, membantu dia, menyelamatkan dia ketika dia sudah merangkak karena banyak dosanya, banyak kesalahannya, banyak kezalimannya, banyak hal-hal buruknya, kejelekannya. Dia mau jatuh, mau terpelanting, tiba-tiba datang pahala sholawatnya kepada Nabi, diselamatkan oleh pahala sholawatnya tersebut. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ya Allah, ini penentuan terakhir nih. Kalau udah nyemplung, mana, apa artinya tuh hartanya di dunia? Apa arti jabatan tingginya? Jabatannya, pangkatnya, popularitasnya, hartanya, uangnya yang banyak. Ya Allah, nggak bermanfaat, nggak berguna. Kalau dia nyemplung ke dalam neraka, siapa yang menolongin? Siapa yang di dunia ente tolongin, ente bantu, ente bela-belain waktu di dunia, nggak bisa nolongin. Si anu, si fulan yang ente bela-belain mati-matian karena ente bakal dapat duit, bakal dapat jabatan, nanti di akhirat masing-masing. Bahkan dia akan menyesal, kenapa saya bantu si fulan, kenapa saya menjadikan si fulan sebagai penolong saya, sebagai pemimpin saya yang dia bela-belain. Nanti di akhirat satu sama lain saling cuci tangan, saling nggak mau tanggung jawab. Idh tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba
wa taqatta'at bihimul asbab. Ya Allah, ketika di hari itu tidak ada sakut pautnya, mereka semuanya lari. Orang yang diikuti lari dari orang yang mengikutinya. Yang mengikuti waktu di dunia lari daripada orang yang diikutinya. Kecuali yang dia ikuti para salihin, ulama-ulama amilin baru menjadikan dia beruntung. Tapi kalau yang diikuti orang-orang dunia, orang-orang yang munafik, yang musyrikin, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang lalai, yang fasik, waliyadzubillah, nanti akan menjadi penyesalan di akhirat. Warfa'il ma'ila ansafis saqin, angkat ke tangan, angkat air. Warfa'il ma'a, angkatlah air. Maksudnya lebihkan itu basuhan. Warfa'il ma'a, angkatlah airmu, artinya lebihkan itu basuhan ila ansafis saqin, sampai ke pertengahan betis. Lebihkan basuhan sampai ke pertengahan betis. Jangan pas sampai di mata kaki. Jangan sampai pas di mata kaki, tetapi lebihkan sampai ila ansafis saqain, sampai di pertengahan sak. Sak itu artinya betis. Ja'at lidawatihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Imam Al-Busiri di dalam burdahnya. Sak, betis. Ja'at lidawatihil asjaru sajidatan, datang menghampiri Nabi, datang menghampiri baginda Rasulullah, pohon datang nyamperin Nabi. Di antara mukjizatnya Nabi itu pohon dipanggil sama Nabi, pohon mahoni, pohon beringin, pohon pisang, sini. Nyamperin itu pohon, datang menghampiri Nabi. Diperlihatkan oleh Nabi mukjizat beliau, karena di situ ada, kalau tidak salah, ada seseorang Yahudi yang minta untuk diperlihatkan keajaiban kepada Rasulullah. Akhirnya di hadapan Rasulullah, di ujung sana ada pohon, dipanggil sama Nabi itu pohon. Dipanggil tuh pohon, nyamperin, datang. Terangkat subhanallah. Dia tercabut dengan akar-akarnya. Tamshi ilaihi, datang menghampiri Nabi ala sakin bila qadami, dengan batangnya, betis. Ya kalau pohon, betis maksudnya itu batangnya pohon. Bila qadami, nggak pakai tumit, nggak ada telapaknya. Datang itu batang pohon, nggak pakai telapak kaki macam kita, nggak pakai tumit, nggak ada telapaknya. Tiba-tiba tuh datang tuh pohon menghampiri baginda Nabi. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Diabadikan mukjizat tersebut, kisah tersebut oleh Imam Al-Busiri di dalam burdahnya. Ja'at li da'watihil asjaru sajidatan, bahkan sujud. Di dalam kitab tersebut dikisahkan, disampaikan oleh sahabat bahwa pohon tersebut menundukkan batang-batangnya kepada Nabi. Hormat, ta'zim, hormat sama Nabi. Subhanallah, itu pohon dia menundukkan batang-batangnya sebagai penghormatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi, datang menghampiri Nabi ala saqin bila qadami saq. Kalau kita kan betis. Ya kalau pohon ya itunya batang pohon tanpa tumit, tanpa telapak kaki. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Tetapi tetap saja tidak beriman. Tetap saja si Yahudi tadi tidak beriman, walaupun sudah melihat kebesaran, keanehan, hal-hal yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kebenaran dakwahnya beliau, atas kebenaran risalah beliau, atas kebenaran ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dinamakan dengan al-mu'jizatu, mu'jizat, amrun khadiqun lil 'adah, sesuatu hal yang di luar dugaan, di luar nalar manusia, di luar kebiasaan manusia, yang terjadi, yang muncul dari seorang nabi disebut mukjizat. Kalau hal yang di luar kebiasaan manusia tersebut, yang aneh, yang menakjubkan, yang di luar nalar manusia, jangkauan manusia, itu muncul dari seorang wali, disebut karamah atau keramat. Kalau itu nabi belum diutus menjadi nabi, namanya irhas. Kalau banyak zamannya irhas. Kalau dari orang soleh belum sampai tingkatan wali, namanya ma'unah, pertolongan. Kalau dari orang fasik, orang fajir yang banyak dosa, ihanah, untuk menghinakan dan merendahkan dia, ihanah.
seperti si Musailimah Al-Kadzdzab. Sebagian ulama menyebutnya Musailimah bukan Musailamah. Musailimah Al-Kadzdzab, si pendusta Al-Kadzdzab, yang tukang hoax, tukang bohong, Al-Kadzdzab. Musailimah dapat julukan Al-Kadzdzab, tukang bohong, tukang dusta. Ada orang minta didoain, datang ke si Musailimah Al-Kadzdzab. Dia matanya buta sebelah. Yang satu melek, satu buta, picak ya. Yang buta sebelah a'war. Bahasa Arabnya a'war. Kalau a'ma buta dua-duanya. Kalau buta sebelah picak a'war. Datang si a'war yang buta sebelah, minta didoain, minta diusap sama si Musailimah. Yang ini buta, yang ini melek, katakan yang sebelah kanan melek nih. Pas diusap sama si Musailimah, bukannya dia melek, yang sebelah kiri malah buta dua-duanya. Bukan yang buta jadi melek, malah jadi buta dua-duanya. Itu ihanah, untuk merendahkan, menghinakan si Musailimah. Yang picak dipegang malah jadi, yang ini yang melek jadi buta dua-duanya. Datang orang itu rambutnya botak sebelah, dia rontok botak sebelah. Diusap sama si Musailimah. Bukan yang botak jadi numbu, jadi botak semuanya. Malah parah, malah tambah parah. Malah tambah parah ketika diusap sama si Musailimah Al-Kadzdzab. Yang mencoba untuk membuat tandingan Al-Qur'an. Al-fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil. Ya dhifda binti dhifda'in naqimatu naqin a'laki fil ma' wa asfalaki fitin. Akhirnya bahan tertawaan teman-temannya. Jadi bahan olok-olokan teman-temannya. Masa kitab begini, kitab suci begini, masa Al-Quran begini katanya. Jadi bahan tertawaan olok-olokan teman-temannya si Musailimah Al-Kadzdzab. Apa tadi lagi ngomongin? Oh, sak tadi ya. Ada syahid di dalam kitab Burdah. Disebutkan kata sak ala sakin bila qadami. Jadi ketika wudhu membasuh kaki, kita lebihkan basuhan kaki sampai ke pertengahan betis. Warfa'il ma'a ila ansafis saqin. Warfa'il ma'a ila ansafis saqin, angkat itu air, maksudnya lebihkan basuhan sampai ke pertengahan betis. Jangan sampai ke paha, kecuali kalau kita wudhu di dalam kamar mandi nggak ada yang ngelihat. Jangan sampai kita berwudhu di tempat umum, kita mau melebihkan basuhan, kain kita angkat sampai setengah paha terbuka. Itu salah, haram, membuka aurat. Walaupun sesama laki-laki, paha bagian daripada aurat. Kalau dari lutut ke bawah kan enggak. Kan aurat laki-laki dari pusar hingga ke lutut. Lutut ke atas itu paha bagian daripada aurat. Tapi kalau sampai ke betis, sampai ke dengkul atau lutut itu masih boleh. Kita buka dan kita basuh kaki sampai ke mendekati lutut atau dengkul boleh. Paling tidak ila ansafis saqin, sampai ke pertengahan betis. Wara'id tikrar thalathan fi jami' af'alika, dan perhatikan tikrar, pengulangan sampai 3 kali. Diulang-ulang 3 kali basuhan dan 3 kali usapan di setiap perbuatanmu, di setiap basuhan dan usapanmu, di setiap pekerjaan kita di dalam wudhu, baik yang dibasuh maupun yang diusap. Usahakan sunnahnya 3 kali. At-tatslits, men-3-kalikan basuhan dan usapan. At-tatslits diambil dari kata salasah. Salasah 3. Salasa yusallitsu taslitsan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Salasa yusallitsu taslitsan. Taslis, men-3-kalikan basuhan dan usapan. Jadi walaupun yang wajib kalau sudah merata 1 kali sudah cukup. Basuh wajah asal sudah merata 1 kali sudah cukup. Basuh tangan sampai ke siku atau beserta kedua sikunya asal sudah merata 1 kali pun sudah cukup. Ngusap rambut atau kepala, basuh kaki, tetapi afdolnya sunnahnya kita tambahkan kedua dan ketiga. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala ganjil, maha tunggal, dan suka kepada bilangan yang ganjil. Sehingga bacaan-bacaan zikir-zikir, bacaan-bacaan yang ada di dalam ratib, hizib-hizib biasanya 3 kali rata-rata. Ada sih yang dibaca 4 kali. Di dalam ratibul haddad yang dibaca 4 kali, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ada yang dibaca 7 kali. Apa? Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam 7 kali.
Yang lainnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, semua 3 kali, rata-rata 3 kali. Kulhu juga dibaca 3 kali di dalam ratib, kulhu al-falaq an-nas ya. Ada juga yang 1 kali, ada juga bacaan yang dibaca sekian, tetapi rata-rata umumnya bacaan zikir-zikir itu 3 kali. Ya tentu ada rahasianya di situ. Dan Nabi juga membacanya 3 kali. Seperti a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq atau bismillahirrahmanirrahim la yadurru, Nabi juga baca 3 kali pagi dan petang. Jadi doa-doa bacaan-bacaan Nabi itu dikumpulkan oleh Sahih Beratib, oleh Al-Imam Al-Haddad, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, maka itu bacaan ratib, bacaan yang dahsyat, yang luar biasa. Bacaan pilihan, doa-doa pilihan, zikir pilihan Nabi dengan riwayat yang paling kuat, perawi-perawinya yang paling thiqah, hadisnya yang paling kuat, yang paling sahih, paling tidak derajatnya hasan. Nah itu walaupun hadisnya dhaif, tapi untuk fadhilul amal boleh, untuk fadilah keutamaan-keutamaan amal boleh, tetapi tidak untuk hukum. Kalau untuk hukum harus dengan hadis sahih, paling tidak hadis hasan derajatnya, statusnya. Kalau hadis yang dhaif bukan untuk hukum. Kalau untuk fadhilul amal maka boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sama mewudukan jenazah yang akan dimandikan dengan cara wudhu orang yang akan sholat biasa? Ya sama. Mewudukan mayit sama dengan kita berwudhu. Sama kita wudukan. Lalu kita baca doa juga nanti, doa ba'dal wudhu. Tapi doa ba'dal wudhunya kalau kita Allahumma ja'alni, kalau untuk mayit Allahumma ja'alhu minat tawabin waj'alhu minal mutatahhirin waj'alhu min ibadikas sholihin. Bukan Allahumma ja'alni, jadikanlah saya. Kalau Allahumma ja'alni saya, setelah kita wudukan tuh mayit, kita yang mandiin, yang wuduin, kita menghadap kiblat, baca doa juga buat dia, doa ba'dal wudhu buat dia. Tapi Allahumma ja'alhu, bukan Allahumma ja'alni. Tentang minuman keras yang mereknya minum keras ini apa yang lagi booming, yang lagi viral, apa namanya, tempat minum apa, Halloween. Udah jelas-jelas haram, udah jelas-jelas menentang agama, menentang Allah Ta'ala, bahkan terlebih lagi menghina Nabi Muhammad dengan yang namanya Muhammad gratis, free. Orang musuh-musuh Islam sengaja mancing-mancing kemarahan umat Islam. Itu sengaja mancing-mancing kemarahan kita umat Islam. Ya kita juga jangan terlalu emosi. Ya, jelas-jelas itu orang bodoh, orang jahil. Kita wajib marah. Kita wajib marah, kita tentang, kita adukan kepada pihak yang berwajib dengan jalur hukum, karena menghina Nabi, karena ini menghina umat Islam, menyakiti umat Islam, juga melukai hati umat Islam. Terlebih lagi yang dihina adalah Nabi kita, idola kita, yang menyelamatkan kita nanti di akhirat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini perbuatan orang-orang yang bodoh, yang jahil, yang sengaja memancing kemarahan umat Islam. Dan kita umat Islam tentu juga harus ada aturan-aturan ketika kita unjuk rasa, ketika kita memberikan pendapat, menyampaikan pendapat kepada para aparat yang berwajib. Tentu mereka juga harus ikut andil, dan terlebih lagi di antara mereka yang muslim, tentu ini semua ya kadang perbuatan yang dilakukan oleh orang bodoh itu karena kitanya orang muslimnya yang lalai, buah dari umat muslimnya yang lalai, sehingga mereka berani berbuat seperti itu karena umat Islamnya yang jahil, yang lalai, yang mudah terombang-ambing, umat Islamnya yang mudah terbuai dengan jabatan, dengan pangkat, dengan harta. Al-Islam mahjubun bil muslimin, Islam itu terhalang oleh umat Islamnya itu sendiri, sehingga kemurnian, keindahan Islam itu tidak terlihat karena perbuatan umat Islamnya yang kurang mencerminkan, yang tidak mencerminkan, kurang mencerminkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tugas kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad harus mencerminkan kita ini sebagai seorang muslim. Kita harus menjadi orang Islam yang punya haibah, yang punya wibawa,
dengan kita menjaga kemuliaan Islam, kita menegakkan syariat Islam di dalam rumah tangga kita, akhlaknya Nabi kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, budi pekertinya Nabi Muhammad, jangan terbuai dengan harta, dengan jabatan, dengan pangkat, dan itu semua tentu yang sering kita dengarkan petua-petua dari guru-guru kita, tinggal kita mempraktekannya, tinggal kita mau apa tidak. Kebanyakan kita maghrur, mudah terbuai, mudah tertipu dengan dunia, baik dengan harta, dengan jabatan, dengan popularitas dan sebagainya. Wal iyadzubillah. Ada juga orang yang nahi mungkar karena sesuatu, karena menginginkan sesuatu, karena ada kepentingan dan sebagainya. Wal iyadzubillah. Tentu ketika kita nahi mungkar pun harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata perintah Allah, karena kecemburuan ghairah terhadap Islam, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan aturan, dengan akhlak, dengan budi pekerti yang baik, dengan perangai yang mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah, oleh para ulama. Nah, itulah yang kita prihatinkan di akhir zaman ini. Tentu ini semua sebuah PR buat kita, sehingga kita umat Islam harus bangkit mengerjakan syariat dengan benar, dengan baik. Kita belajar agama dengan baik dan benar, kerjakan perintah Allah Ta'ala dengan baik, dengan istiqamah, ikhlas karena Allah. Kita menolong agama Allah Ta'ala, menolong segala sesuatu li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan kalimatullah, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada kesungguhan, istiqamah, kesungguhan di dalam hati kita masing-masing. Nah, kesungguhan di dalam hati kita masing-masing ini, kita kesungguhan kurang, as-sidq, kesungguhan di dalam hati kita untuk betul-betul menjalankan perintah Allah, tunduk patuh terhadap aturan Allah, hukum Allah. Nggak usah jauh-jauh di dalam rumah tangga, anak istri kita, mungkin kita berharap syariat Islam tegak, syariat Islam berjalan, tetapi anak kita nggak sholat subuh, anak kita nggak ngerti wudhu, berarti syariat Islam diinjak-injak di dalam rumah kita. Syariat Islam diinjak-injak di dalam rumah kita, padahal kitanya menginginkan syariat Islam berjalan tegak di muka bumi ini dan sebagainya. Tetapi istri kita nggak nutup aurat. Istri kita buka aurat, nggak pakai hijab, ke pengajian doang pakai hijabnya, ke tukang sayur pagi-pagi ngablak, ke tukang sayur pagi-pagi kudungannya kemana, ketinggalan di majelis, ketinggalan di masjid. Ada yang begitu tuh. Nah, berarti kita harus memulai dari diri kita. Kita mulai dari diri kita, maka Islam ini akan mulia, akan memiliki haibah di mata orang-orang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita taufiknya, kesungguhan untuk kita menjalankan perintah Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kekuatan untuk kita menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna fid dunya ziyaratah wa fil akhirati syafa'atah wa la tuhrimna fil jinani ru'yatah. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana atarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala lagha ashrafna fatub alaina taubah. Wal ahli wal ikhwan wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw sahbah wal muslimin amin rabbi isma fadlan